Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 4 dalam mata kuliah Perekonomian Indonesia kelas B Indralaya dengan beranggotakan Adisti Hoirunisa, Alfria Hazania, saya sendiri Mafaza, dan juga Utami Dwi Putri. Kami akan membahas mengenai materi investasi. Next slide, please. Baik, kita akan membahas beberapa topik nih. Yang pertama adalah perkembangan dan sasaran umum investasi. Yang kedua adalah pembentukan modal domestik bruto. Yang ketiga adalah investasi swasta, PMDN dan PMA. Yang keempat adalah kebijakan investasi, BKPM dan peraturan investasi dan deregulasi investasi. Dan yang terakhir adalah determinan investasi swasta di Indonesia. Next slide, please. Baik, materi yang pertama akan dijelaskan langsung oleh teman saya yaitu Alfria Hazania mengenai perkembangan investasi. Kepada Alfria, saya silakan. Oke, baik. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Jadi, kali ini saya akan membahas perkembangan investasi. Maksud dari perkembangan investasi ini sendiri, saya akan membahas dalam konteks sejarahnya. Nah, secara historis, pasar modal telah hadir jauh sebelum Indonesia merdeka. Pasar modal atau bursa efek telah hadir sejak lama, sejak zaman kolonial Belanda, tepatnya pada tahun 1912 di Batavia. Pasar modal ketika itu didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk kepentingan pemerintah kolonial atau VOC. Pemerintah Republik Indonesia mengaktifkan kembali pasar modal pada tahun 1977 yang diresmikan oleh Bursa Efek oleh Presiden Soeharto. Bursa Efek Jakarta berjalan di bawah Badan Pelaksana Pasar Modal sebelum berubah menjadi Badan Pengawas Pasar Modal atau BPPAM. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sasaran umum investasi. Nah, jadi sasaran umum investasi ini sama saja dengan tujuan mengapa kita harus melakukan investasi. Yang pertama adalah untuk meningkatkan kehidupan yang lebih baik. Maksudnya di sini karena investasi dapat membantu kita untuk memiliki nilai kekayaan yang lebih tinggi dan dapat ditingkatkan karena nilai mata uang itu akan turun dan dengan investasi kita akan menjaga atau mengkeep mata uang itu agar tetap bertahan untuk tahun-tahun selanjutnya gitu. Untuk selanjutnya yaitu antisipasi dari inflasi. Jadi maksudnya di sini adalah inflasi pada dasarnya merupakan penurunan terhadap nilai uang yang seperti saya jelaskan di awal tadi. Yang mana kekayaan di masa akan datang akan menyebabkan nilai mata uang itu akan menurun. Jadi dengan investasi ini akan mempertahankan nilai uang dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada masa yang akan datang. Selanjutnya yaitu untuk mengurangi ketidakpastian atau uncertainty. Masa depan adalah masa yang tidak pasti tentunya. Dengan melakukan investasi, maka investor berpeluang untuk mengurangi ketidakpastian atau perubahan arah yang dapat menurunkan kekayaan atau kesejahteraan yang lebih besar. Sekurang-kurangnya melalui investasi kita bisa mengurangi resiko kerugian yang muncul. Oke, selanjutnya yang terakhir ada peluang penghemat pembayaran pajak. Nah, dengan adanya investasi ini, terutama di banyak negara ada sejumlah insentif yang dalam bentuk uang yang harus dibayarkan oleh per individu kepada negara gitu. Nah, dengan ada investasi kita bisa eh, menyalurkan uang kita dan itu dapat membantu kita untuk tidak membayar pajak. Oke, mungkin itu saja materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, pembukaan yang sangat jelas ya, penjelasan sangat jelas dari Alfia Hazania. Kemudian mengenai pembentukan modal domestik bruto akan dijelaskan oleh saya sendiri. Baik, unsur pembentukan modal domestik bruto terdiri dari dua unsur. Yang pertama adalah pembentukan modal tetap domestik bruto
dan perubahan stok. Jadi dua komponen ini dijumlahkan, maka terjadilah pembentukan modal domestik bruto. Pembentukan modal tetap domestik bruto dibedakan atas dua komponen. Pertama adalah pembentukan modal tetap berupa bangunan atau konstruksi. Jadi penjumlahan nilai seluruh keluaran atau output dari seluruh sektor industri. Nah, maksudnya adalah nilai bahan bangunan atau konstruksi itu ditambahkan dengan ongkos angkut dan ditambah lagi dengan margin perdagangan dan biaya lain. Kemudian komponen yang kedua adalah pembentukan modal tetap berupa mesin-mesin dan alat-alat perlengkapan, baik yang berasal dari impor maupun hasil produksi dalam negeri. Caranya adalah dengan menjumlahkan seluruh unsur berikut, yaitu nilai mesin atau alat yang bersangkutan ditambah dengan ongkos angkut, kemudian ditambah dengan margin perdagangan dan biaya yang lainnya. Next slide, please. Kemudian ada mengenai perubahan stok. Stok merupakan suatu perkiraan kasar atau perkiraan umum. Nah, cara menghitung stok adalah dengan menggunakan rumus selisih nilai PDB itu dikurang dengan jumlah nilai komponen permintaan agregat lainnya. Selisih nilai PDB dihitung berdasarkan pendekatan produksi, permintaan agregat lainnya atau pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi pemerintah, juga pembentukan modal tetap bruto dan ekspor neto. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya adalah materi mengenai investasi swasta, PMBN dan PMA akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Utami Dwi Putri. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai investasi swasta, PMA, dan PMBN. Di sini ada pengertian investasi swasta, yaitu investasi yang dilakukan oleh pihak swasta dan tujuan dari investasi tersebut ialah untuk menghasilkan keuntungan. Dan di sini ada juga pengertian dari penanaman modal asing, yaitu PMA. Ialah suatu bentuk investasi dengan jalan membangun, membeli total, atau mengakuisisi perusahaan. Next slide. Di sini ada perkembangan semasa PJT1. Pelaksanaan Pelita 1 PJT1 dicanangkan mulai 1 April 1969. Maka pada tanggal 28 sampai 30 April 1969, pemerintah Sekju Departemen Pendidikan dan Kebudayaan mengumpulkan 100 orang pakar atau pemikir pendidikan di Cipayung untuk melakukan konferensi dalam rangka yang pertama mengidentifikasi masalah-masalah pendidikan nasional dan yang kedua yaitu menyusun suatu prioritas pemecahan dari berbagai masalah tersebut serta mencari alternatif pemecahannya. Dengan hasil kerja PPNP, inilah pembangunan pendidikan untuk PJT1 mulai dimantapkan. Di dalam rumusan-rumusan kebijakan pokok pembangunan pendidikan selama PJT1, terdapat beberapa kebijakan yang terus-menerus dikemukakan, yaitu yang pertama relevansi pendidikan, yang kedua pemerataan pendidikan, yang ketiga peningkatan mutu atau tenaga pendidikan, yang keempat mutu pendidikan, dan yang terakhir pendidikan tujuan. Next slide. Di sini juga ada materi mengenai kesenjangan investasi. Permasalahan investasi di Indonesia menjadi hambatan masuknya modal asing maupun domestik. Di sini ada 3 permasalahan investasi di Indonesia yang terbesar. Yang pertama, permasalahan perizinan. Sistem perizinan investasi di Indonesia sulit, rumit, dan berbelit. Baik itu perizinan di pemerintah pusat atau kementerian atau lembaga maupun perizinan di pemerintahan daerah. Prosedur pengurusan izin investasi sangat lama, sehingga memakan waktu berbulan-bulan, bahkan sampai tahunan. Yang kedua, ada permasalahan penggandaan lahan. Penggandaan lahan ini juga menjadi permasalahan investasi di Indonesia. Sebagai contoh, masalah pembebasan tanah, adanya permainan harga tanah, dan banyak lainnya. Dan yang ketiga ada permasalahan regulasi atau kebijakan.
Regulasi atau kebijakan investasi di Indonesia banyak yang tumpang tindih atau selalu berubah-ubah, sehingga membuat ketidakpastian bagi investor. Baiklah, itulah penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Utami Dwi Putri atas penjelasannya. Baiklah, selanjutnya teman-teman kita akan membahas mengenai topik keempat, yaitu kebijakan investasi BKPM dan peraturan investasi dan deregulasi investasi yang akan dijelaskan langsung oleh rekan saya, Adisti Hoirunisa. Kepada Adisti, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Jadi di materi keempat ini saya akan menjelaskan mengenai kebijakan investasi, yaitu BKPM dan peraturan investasi, dan juga deregulasi investasi. Nah, jadi BPKM itu merupakan sebuah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah untuk melakukan koordinasi kebijakan dan pelayanan di bidang pelayanan modal, berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BPKM ini juga merupakan penghubung utama antara dunia usaha dan pemerintah. Lembaga ini juga diberikan mandat untuk menciptakan iklim di investasi yang kondusif sehingga dapat mendorong investasi baik dari dalam maupun luar negeri. Nah, BPKM ini juga memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama itu melakukan pengkajian dan pengusulan terhadap perencanaan penanaman modal nasional. Yang kedua, mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan nasional dalam bidang penanam modal. Ketiga, melakukan pengajian dan pengusulan terhadap kebijakan pelayanan penanaman modal. Dan yang keempat itu menetapkan norma, standar, dan prosedur pelaksanaan kegiatan pelayanan penanaman modal. Nah, untuk peraturan investasi sendiri, di sini ada hukum investasi yang merupakan sebuah kaidah untuk mengatur hubungan antara investor dan penerima modal. Aturan ini berhubungan dengan bidang usaha yang memungkinkan untuk investasi. Nah, untuk itu tentu saja ada prosedur dan syarat yang jelas. Bicara mengenai hukum investasi, hukum ini telah diatur oleh pemerintah, tepatnya melalui kebijakan yang tercermin dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 yang berkaitan dengan penanaman modal. Untuk selanjutnya ini ada deregulasi investasi yang mana deregulasi ini merujuk pada hal pengurangan atau menghilangkan suatu aturan yang mampu menghambat aktivitas ekonomi tertentu, khususnya dalam hal persaingan dan juga pasar bebas. Sebagian kritikus menilai bahwa regulasi mampu merugikan ekonomi dan secara lebih luas bahkan mampu mengganggu perekonomian negara. Tidak efisiennya suatu alokasi sumber daya ekonomi akan melahirkan rendahnya suatu persaingan. Nah, sebagai gantinya, para ahli menilai bahwa deregulasi adalah salah satu cara untuk melahirkan bentuk persaingan dan juga memperbaiki efisiensi dalam suatu perekonomian. Untuk tahapan yang diperlukan itu adalah mendorong investasi di sektor real berupa pabrik dan bisnis untuk memanfaatkan infrastruktur baru tersebut dan memaksimalkan multiplier effect pada pertumbuhan ekonomi. Namun, investasi, khususnya investasi asing langsung, belum banyak beranjak dari tahun 2013 dengan rasio FDI per PDB turun dari 3,2% pada 2014 menjadi 2,5% pada 2019. Nah, kenyataan ini memerlukan adanya reformasi ekonomi tahap 2 dengan fokus pada deregulasi dan investasi. Selanjutnya ini yang materi terakhir adalah determinan investasi swasta di Indonesia. Nah, jadi bicara mengenai determinan, Indonesia itu membutuhkan investasi seperti yang dikatakan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharto Monoarfa mengungkapkan besaran investasi yang dibutuhkan pemerintah, BUMN, dan swasta di Indonesia pada tahun 2024 mendatang. Dalam acara rapat koordinasi pembangunan pusat
2023 pada Kamis, Menteri Soeharto Monoarfa menyebutkan bahwa total investasi yang dibutuhkan tahun 2024 mencapai 7 triliun yang bersumber dari investasi pemerintah, BUMN, dan masyarakat swasta. Nah, dari total kebutuhan investasi Indonesia ini, diharapkan investasi besar dari masyarakat swasta mampu mencapai hampir 90% atau sekitar 6 triliun hingga 6,4 triliun. Investasi BUMN 5,9% atau 400 sampai 433 triliun, dan investasi pemerintah naik 5,2 hingga 6,1% atau sebesar 369 triliun sampai 447 triliun. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Adisti Hoirunisa atas penjelasannya. Nah, teman-teman, penjelasan dari Adisti tadi menjadi akhir dari pemaparan kami mengenai topik keempat ini. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan oleh teman-teman, baik dari kelompok 1 hingga kelompok 8. Pertama-tama adalah pertanyaan dari kelompok 1 dan 2 akan dijawab oleh saya sendiri. Pertanyaan dari kelompok 1 yang diwakili oleh Dewi Wulandari, yaitu bagaimana regulasi di Indonesia dalam mengatur investasi dalam negeri? Apakah sudah efektif? Evaluasi apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Oke, teman-teman. Tadi sudah dijelaskan bahwa ada undang-undang yang mengatur mengenai investasi di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Apakah sudah efektif? Kita kembalikan kepada paparan yang sudah kami jelaskan tadi. Banyak sekali regulasi-regulasi yang tumpang tindih, baik perizinan, lahan, terus regulasi-regulasi antar undang-undang. Kemudian evaluasi yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah memberikan kemudahan, memberikan kejelasan dalam regulasi dan undang-undang. Jadi terjadi kesinambungan antar undang-undang dan juga memberikan kemudahan dalam perizinan. Pertanyaan yang kedua adalah bagaimana regulasi atau kebijakan pemerintah dapat mengakibatkan permasalahan dalam investasi dan contohnya. Sebenarnya pertanyaan dari kelompok 2 yang diwakili Alfiera ini masih berkaitan dengan kelompok 1 tadi. Jadi ada berbagai regulasi yang masih tumpang tindih seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria disebut jangka waktunya 30 tahun dan dapat diperpanjang maksimal 20 tahun ke depan. Sementara dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal diungkapkan HGB dapat diberikan hingga 80 tahun dengan memberikan dan diperpanjang di muka 50 tahun serta diperbarui untuk 30 tahun. Aturan yang berbeda dalam mengatur hak guna bangunan atau yang dikenal dengan HGB ini menyebabkan pengusaha-pengusaha itu bingung dan saat berkonsultasi dengan Badan Pertahanan Negara atau BPN saat HGB akan berakhir. Nah, inilah yang membuat investor itu takut untuk menanamkan modal mereka tuh di Indonesia. Jadi terjadi tumpang tindih antar undang-undang. Contoh lainnya adalah peraturan lain seperti izin lingkungan itu salah satu polemik dan problem dalam regulasi di Indonesia karena masih tumpang tindih. PP nomor 142 tahun 2015 tentang kawasan industri itu dikecualikan dari perizinan yang menyangkut gangguan lingkungan, lokasi, tempat usaha. Tapi kenyataannya di lapangan, izin lingkungan tetap harus dimiliki pelaku usaha yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta PP Nomor 27 Tahun 2009 tentang izin lokasi. Jadi banyak sekali atau masih ada undang-undang yang saling tumpang tindih dalam mengatur mekanisme dan sistem investasi di Indonesia. Baik, selanjutnya itu adalah pertanyaan dari kelompok 3
dan kelompok 5 yang akan dijelaskan dan dijawab oleh Adisti Hoirunisa. Baik, terima kasih moderator. Jadi pertanyaan kelompok 3 dari Silvira, pertanyaannya yaitu menurut kelompok kalian, pertimbangkan apa saja yang dipergunakan untuk memilih suatu jenis investasi agar investasi yang akan dilakukan dapat menguntungkan. Nah, jadi sebelum melakukan investasi kita perlu menganalisis. Yang pertama yaitu menentukan tujuan investasi. Yang kedua, setelah menentukan tujuan, pilihlah jenis investasi yang rendah risiko. Yang ketiga itu hitung nilai perkiraan inflasi. Yang keempat, tentukan jangka waktu investasi. Yang kelima, cek risiko setiap instrumen investasi. Nah, mungkin itu saja yang bisa jadi pertimbangan bagi teman-teman yang ingin melakukan investasi. Untuk pertanyaan dari kelompok 5, dari Jafar, pertanyaannya, apa saja keuntungan dan risiko yang perlu diperhitungkan ketika berinvestasi di Indonesia? Nah, jadi untuk manfaat investasi sendiri, yang pertama itu adalah menghindari inflasi, yang kedua meningkatkan nilai uang, ketiga menambah sumber penghasilan, keempat mendapatkan bunga berlipat, kelima mempersiapkan kebutuhan untuk masa depan, yang terakhir mempersiapkan kebutuhan pensiun. Nah, eh, selain investasi itu memiliki manfaat, investasi juga memiliki resiko. Adapun resikonya seperti resiko suku bunga yang timbul karena nilai relatif aset berbunga. Yang kedua itu resiko pasar karena naik turunnya nilai aset pada resiko pasar yang sering disebutkan oleh perubahan sentimen pasar keuangan yang disebut dengan resiko sistematik. Yang ketiga itu resiko likuiditas yang terjadi akibat adanya kesulitan dalam menyediakan uang tunai dalam jangka waktu tertentu. Dan yang keempat itu ada resiko inflasi yang terjadi akibat peningkatan atau eh, eh, kurangnya kemampuan daya beli rupiah yang telah diinvestasikan. Nah, mungkin itu saja jawaban dari kelompok 3 dan kelompok 5 dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Adisti Hoirunisa. Untuk operator boleh ditutup slide-nya mungkin. Oke, baik. Nah, dua pertanyaan berikutnya akan dijawab oleh rekan saya, yaitu Alfria Zania. Pada Alfria, saya persilakan. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 6 dan juga kelompok 7. Untuk kelompok 6 sendiri akan diwakilkan oleh Febri Saputra dengan pertanyaan, Menteri Suharto Moatfa menyebutkan bahwa total investasi yang dibutuhkan Indonesia pada tahun 2024 mencapai 7 hingga 8 triliun yang bersumber dari investasi pemerintah, BUMN, dan masyarakat swasta. Berdasarkan hasil analisis kalian, apakah kebutuhan investasi tersebut dapat terpenuhi? Oke, jadi data tersebut merupakan rencana yang akan dicanangkan oleh pemerintah untuk meningkatkan investasi di Indonesia. Jadi untuk cara yang dilakukan oleh pemerintah untuk memenuhi anggaran tersebut biar investasi itu bisa terpenuhi, ada beberapa cara, yaitu yang pertama, dilakukannya 119 proyek prioritas BUMN dengan total investasi sebesar 2 triliun. Selain itu ada juga 89 proyek prioritas swasta dengan perkiraan nilai investasi mencapai 1,2 triliun yang mendukung prioritas pembangunan nasional. Proyek-proyek prioritas yang ini tersebar di berbagai wilayah, baik di kawasan barat maupun di timur Indonesia. Dan juga berdasarkan hasil evaluasi paruh waktu rencana pembangunan jangka menengah nasional atau RPJMN 2020 sampai 2024, pertumbuhan investasi mencapai 3,87% pada tahun 2022 dari target 6,6 sampai ke 7% pada tahun 2004. Nah, kedepannya pihak pemerintah memfokuskan untuk pencapaian yang 7 triliun tadi
untuk ke sasaran pertumbuhan investasi 2024. Oke. Untuk selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 7 yang diwakilkan oleh Kalista. Yang mana pertanyaannya adalah dalam kesenjangan investasi terdapat permasalahan perizinan. Mengapa sistem perizinan investasi di Indonesia masih sulit, rumit, dan berbelit-belit? Prosedur apa yang sudah dilakukan dan apakah solusi dari semua itu? Oke, jadi mengapa prosedur investasi di Indonesia ini masih tumpang tindih? Ialah karena masih adanya ego sektoral dan juga emang kondisi lapangan masih emang belum stabil. Nah, adapun beberapa perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah ini, misalnya dengan adanya pelayanan perizinan 3 jam yang pernah dilakukan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM beberapa tahun yang lalu. Upaya lain yang dilakukan oleh pemerintah juga yaitu dengan mengeluarkan rangkaian paket kebijakan ekonomi yang bertujuan untuk menarik investasi dan mempermudah perizinan di Indonesia. Hingga tahun 2018, pemerintah tercatat sudah mengeluarkan 16 paket kebijakan, serta dengan deregulasi peraturan yang dianggap menjadi biang kerok rumitnya pengurusan perizinan. Jadi udah banyak cara pemerintah untuk mengurusi perizinan ini biar lebih efektif dan efisien dalam melakukan investasi. Mungkin itu saja jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Alfria Hazania. Oke, teman-teman, pertanyaan terakhir dari kelompok 8 akan dijawab oleh Oke, mungkin Novazanya sedang terkendala sinyal. Kepada Utami, mohon dipersilakan untuk menjawab. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Triana Angelika dari perwakilan kelompok 8. Yang pertanyaannya, indikator apa yang membedakan investasi swasta PMDN dan PMA serta bagaimana implementasinya saat ini di Indonesia? Baik, di sini ada perbedaan mendasar dari PMA dan PMDA, yaitu terletak pada si penanaman modal. Selain perbedaan mendasar, di sini ada juga perbedaan menurut definisi, yaitu yang tercantum pada Undang-Undang Penanaman Modal. PMDN juga ialah aktivitas penanaman modal yang dilakukan di NKRI yang melibatkan investor domestik dengan modal dalam negeri. Dengan PMA, yaitu kegiatan penanaman modal untuk melakukan suatu usaha di wilayah NKRI oleh investor asing. Dan di sini ada juga perbedaan PMA dan PMDN dilihat dari bentuk badan usaha. Perbedaan dari dua perusahaan ini selanjutnya badan usaha yaitu untuk PMDN sendiri bisa perusahaan jalankan dalam bentuk badan usaha yang berbadan hukum, non-badan hukum, maupun usaha perseorangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan RI. Dan sementara untuk PMA, itu wajib berbentuk perseorangan terbatas atau PT yang pendiriannya memiliki dasar hukum dan berkependudukan di Indonesia berdasarkan undang-undang. Di sini juga ada perbedaan PMA dan PMDN dari subjek penanaman modal. Perbedaan PMA dan PMDN untuk perusahaan dalam negeri, status sang investor ialah BNI yang juga berbadan usaha di Indonesia. Dan sedangkan PMA ialah perusahaan yang berstatus atau milik BNA dengan badan usaha asing dan pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di NKRI. Baik, itulah mungkin jawaban dari saya mengenai pertanyaan dari Triana Angelika. Terima kasih, saya kembalikan. Baik, terima kasih Utami Dwi Putri. Oke, teman-teman, penjelasan dari Utami Dwi Putri tadi menjadi akhir dari presentasi dan paparan materi kami dari kelompok 4. Kami dari kelompok 4 mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Pada Allah, kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.